Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit keluar dulu dari pembahasan Umdatul Ahkam. Ada kitab akidah yang sangat ringkas, ya, maksudnya kitab ringkas akidah, itu namanya kitab Al-Usulus Sittah, atau 6 pilar utama yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Ya, ini kitab ini meskipun secara, maksudnya bukan kitab yang tebal, ya, tapi ini hal yang sangat penting, ya, apalagi di zaman sekarang, ya. Ini kitab yang hanya sekedar menjelaskan tentang 6 landasan, tapi itu berkaitan dengan akidah dan manhaj. Ya, bahkan di situ di dalamnya nanti 6 itu diantaranya, yang pertama menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Kemudian, ya, menjelaskan berpegang teguh dengan agama dan tidak boleh berpecah belah. Kemudian menjelaskan taat kepada pemimpin ulil amri. Kemudian menuntut ilmu dan kepada ulama. Kemudian menjelaskan dengan yang meyakinkan bahwasanya Al-Quran ini bisa betul-betul difahami. Ya, dan ini kan semuanya berkaitan dengan manhaj, ya, berkaitan dengan akidah. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul memiliki akidah yang kokoh, ya, betul-betul memiliki manhaj yang jelas dalam beragama ini, ya. Apalagi nanti dalam kitab ini juga dijelaskan yang keenamnya itu adalah tentang wali Allah dan wali syaitan. Siapa sih sebetulnya wali Allah itu? Siapa sih sebetulnya wali syaitan ini? Ini penting, ya. Apalagi ini berbicara tentang akidah dan manhaj. Kan kita sering dengar tuh, manhajnya apa, kan begitu. Apa kira-kira manhaj itu artinya apa? Ada yang pernah tahu? Manhaj itu, kalau pelajarannya ibaratnya kitabnya banyak, manhaj itu, ya, berbicara tentang manhaj, tentang akidah, banyak kitabnya. Tetapi secara arti kita juga harus tahu, kan kita sering mendengar, oh ini manhaj salaf, oh ini berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu harus tahu, ya. Kenapa harus tahu? Biar kita
betul-betul bisa menjalannya dengan mudah kalau kita tahu definisinya. Manhaj itu kalau dalam segi atau secara bahasa itu metode dalam beragama. Itu artinya manhaj. Berarti kalau ada orang yang ngomong ini manhajnya apa? Manhaj salaf. Berarti apa? Metode beragama menurut pemahaman salafus soleh. Metode beragama menurut para sahabat Nabi SAW. Ya, jadi secara bahasa itu artinya adalah metode dalam beragama maksudnya. Ya, dan metode dalam beragama itu banyak. Metode ini sini mengikuti metode beragama, manhaj yang jelas itu kan di situ mengandung akidah. Manhaj dalam urusan akidah, manhaj dalam urusan muamalah, ya, manhaj dalam urusan apapun yang berkaitan dengan agama. Ya, makanya kali ini kita pahami dulu supaya kita betul-betul berada di atas manhaj yang hak, manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, ya, zaman yang penuh dengan kekacauan dalam segi akidah, manhaj, adab, dan yang lainnya. Ya, kita sebagai penuntut ilmu, ya, harus betul-betul paham. Ya, nanti kalau ada ngomong manhajnya apa? Metode beragamanya seperti apa? Manhaj salaf. Berarti apa? Mengikuti metode para salaf, para sahabat Nabi SAW dan mengikuti mereka. Nah, kalau kita kali ini berkaitan dengan manhaj dan akidah, maka akidah juga harus kita pahami. Harus sering antum harus belajar akidah. Kita semuanya harus belajar akidah. Wajar ketika ada orang bolak-belok gitu, nggak istiqomah, karena tidak ada berada di atas akidah yang benar. Ya, kenapa? Akidah itu secara bahasa apa? Anda pernah tahu akidah secara bahasa apa? Akidah kan gini, pokoknya mas sekarang dakwah harus akidah dulu gitu. Apa akidah itu? Akidah itu apa? Ya, kembali lagi kayak manhaj tadi, akidah itu meskipun ya kita berbicara ya kitabnya banyak yang berkaitan dengan akidah itu. Ya, harus kita tahu dulu secara definisinya. Biar kita nggak berbicara akidah tapi nggak paham dengan akidah itu sendiri. Ya, kenapa para ulama atau Nabi SAW berdakwah yang pertama dengan akidah tauhid? Kan supaya kita istiqomah, supaya nggak belak-belok. Ya, makanya akidah itu artinya apa? Secara bahasa akidah itu adalah ikatan. Makanya adalah istilah akad. Tahu akad? Bahasa Indonesianya akad. Akad itu apa? Ikatan, ya enggak? Akad itu ikatan. Dan akidah secara bahasa itu adalah ikatan. Ya, itu yang harus kita pahami sebelum kita membahas ya kitab ini lebih jauh lagi. Jadi kalau bahasa gayanya apa? Disamakan dulu persepsinya gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Yang jelas akidah secara bahasa itu adalah berarti dengan ikatan. Adapun secara istilah, akidah itu adalah sesuatu hal yang harus diyakini dengan hati, diterima ya, diyakini dengan hati, diterima dengan lapang dada, dan itu yang menjadikan seseorang keyakinannya kuat, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi dari definisi ini kita jadi tahu kenapa kita harus belajar akidah. Supaya apa? Kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati ini. Supaya kita betul-betul memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kita penting, antum harus belajar akidah, dan akidah. Kenapa? Karena kita biar semakin kuat keyakinan kita, nggak ada keraguan. Ya, keraguan dalam urusan ibadah, dalam urusan syariat, dalam urusan rezeki, dalam urusan takdir, semuanya yakin karena akidah yang kuat yang ada di dalam hatinya. Berarti kalau akidah ini ikatan, agar supaya hati ini betul-betul apa wajib diyakini dengan hati, diterima dengan lapang dada, meninggalkan keraguan, berarti apa? Orang yang mempelajari akidah itu akan betul-betul berada di manhaj yang kuat.
di atas akidah yang benar, ya, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak terikat hatinya, nggak mungkin bulak-belok kan begitu. Kalau bulak-belok karena nggak diikatkan gitu, itu namanya akidah. Ya, makanya kalau tahu dari definisi ini, harusnya kita lebih semangat lagi belajar akidah. Ya, kenapa? Supaya kita kuat. Ya, kuat dalam berbagai permasalahan akidah. Makanya kan dulu sering kita ingatkan, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menjelaskan. Kenapa Nabi SAW pertama kali itu dakwah tauhid? Kenapa? Supaya akidahnya kuat, supaya tidak ada keraguan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah ini penguat, bagaimana mungkin kita akan kuat akidah kita? Bagaimana mungkin ketauhidan kita akan kuat tanpa kita belajar akidah? Orang yang akidahnya nggak kuat, yang tauhidnya nggak kuat, ketika ada fitnah langsung, ya, ketika ada kekacauan menjadi bunglon. Ya, bunglon itu ya gimana? Kadang hijau, kadang hidung. Orang yang berada di atas akidah yang benar, akidah yang kuat, maka dia akan istiqomah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya banyak, ya, ada kitab tauhid, usul salasah, dan ini yang kita akan bahas. Nah, kitab ini, kitab usul sittah ini, 3 pilar utama dalam akidah dan manhaj ini, jelas ini karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, karangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dosa beliau dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini kitabnya sangat bagus. Ya, apalagi ya, memang sedikit harus kita singgung lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu siapa? Sehingga kalau ada orang yang menuduh dakwah Wahabiyah, kita baca sejarahnya, meskipun panjang ya, kita singkat aja, supaya kita itu tidak latah, tidak gampang ngomong orang Wahabi gitu. Emang tahu dakwah Wahabi apa? Ya, oh imam Wahabi. Coba kalau tanya Wahabi itu apa, nggak bakalan tahu, kecuali menjelaskan tentang hal-hal yang umum aja. Kalau Wahabi itu enggak ABC dan yang lainnya. Kalau Wahabi misalkan nggak tahlilan, nggak kunut, tanya kata siapa. Bahkan saking kejinya itu kadang menuduh bahwasanya Wahabi itu tidak bermadhab. Ya, sekarang kita jelaskan, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak bermadhab? Bermadhab. Ya, orang yang sering ngomong, oh ini Wahabi ini nggak bermadhab dan yang lainnya. Orang yang ngomong kayak gitu cuman madhabnya sebagian aja, yang tidak sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya nggak diikuti. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau itu ayahnya, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ayahnya siapa? Siapa nama ayahnya? Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya kadang bingung, ini Wahabi ini ke siapa? Ke bapaknya atau ke anaknya? Ya, kalau nuduh ke anaknya, ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, harusnya jangan bilang Wahabi, tapi Muhammadi. Kalau nuduh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwah Wahabiyah, harusnya nuduhnya ke anaknya. Anaknya siapa? Muhammadiyah. Itu namanya, antum baca aja berarti. Ya, makanya jangan mudah latah gitu berbicara. Nanti ucapan kita ini semuanya akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan lisan kita. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, gurunya bapaknya namanya Abdul Wahhab. Ketika itu bapaknya itu sebagai qadhi, sebagai hakim di mana? Di negeri Uyainah, dan bermadhab Hambali. Bermadhab Hambali, bukan tidak bermadhab. Ya, tapi karena sudah
benci gitu. Jadi nuduh nggak bermadhab. Padahal kalau seandainya kita nggak bermadhab emang haram gitu. Emang kalau kita nggak bermadhab jadi kafir gitu? Nggak ada. Ya, bahkan Imam Syafi'i aja tanya madhab Imam Syafi'i apa? Nggak mungkin madhabnya Syafi'i, nggak ada. Coba ditanya, Syafi'i madhabnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal madhabnya apa? Ya, dan sebab Abdul Wahab itu belajar, diajarkan ilmunya oleh bapaknya yang bermadhab Hambali sebagai qadhi, sebagai hakim besar ketika itu, hakim agung. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belajar sama bapaknya atas izin Allah Subhanahu wa taala, melewati bimbingan bapaknya sebelum usia 10 tahun hafal Al-Qur'an 30 juz. Bahkan kecerdasan yang dimilikinya padanya dia belajar dari bapaknya, ya. Atas izin Allah diberikan kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sampai bapaknya yang mengajari anaknya sebagai hakim bahkan pernah mengatakan apa? Bahwasanya saya mendapatkan faidah yang begitu banyak terhadap hukum-hukum Islam dari anakku. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir tahun 1115 Hijriah, yang wafat tahun 1206 Hijriah di Uyainah. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika usia 12 tahun beliau meninggalkan kampung halamannya untuk berhaji. Ya, setelah berhaji, ya sedikit bertemu dengan para ulama, para masyayikh, belajar, tapi balik lagi ke kampungnya, ke Uyainah. Kemudian kurang lebih nanti kalau keliru diluruskan. Ketika 1135, kan tadi lahirnya 1115. Ketika 12 tahun pergi haji, balik lagi ke kampungnya. Nah, ketika 1135 Hijriah, beliau pergi lagi ke Mekah, tetapi itu tidak langsung pulang. Beliau tinggal di Mekah, di Madinah. Setelah haji apa? Untuk belajar. Dari satu guru ke guru yang lainnya, dari satu kota ke kota lainnya. Bahkan di Madinah itu, beliau belajar dengan seorang guru yang sangat terkenal ketika itu. Ya, namanya adalah Ibrahim bin Abdullah bin Naif An-Najdi, bin Saif An-Najdi. Itu salah satu ulama terkenal ketika itu, ya, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belajar, itu adalah Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi. Ya, dan satunya yang betul-betul beliau juga belajar ketika itu di kota Madinah ketika itu siapa? Yaitu adalah Syekh Muhammad Hayyah As-Sindi. Ini guru-gurunya bersanad semua. Ya, pertama kepada Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi, yang kedua adalah Muhammad bin Hayyah As-Sindi. Itu guru-guru beliau. Ketika sudah berjalannya waktu belajar ke satu guru dan yang lainnya, bahkan bukan hanya di Madinah saja, bukan hanya sekedar di Mekah saja, bahkan ke Basrah. Basrah itu di mana? Kurang lebih di Irak ya, kurang lebih ya. Irak belajar ke sana. Kemudian ya, beliau pulang ke kampung halamannya, ya kurang lebih 1153 ke kampung halamannya di Uyainah. Ketika pulang ke kampung halamannya, ternyata bapaknya sudah pindah ke nama daerahnya itu Huraimilah. Ya, Huraimilah. Gak lama dari situ bapaknya meninggal dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah di kampung halamannya di Uyainah tersebut, ya. Dan Uyainah ini ya salah satu kota di Saudi Arabia, tapi daerah tempatnya sebelah mana saya belum pernah ke sana juga ya. Yang penting di Uyainah. Nah, dakwah di Uyainah ketika itu, ketika mulai dakwah pulang dari menuntut ilmu, memang di Uyainah ini kota atau tempat yang memang di situ tersebar kesyirikan, berbagai macam kesyirikan di dalamnya. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah kuburan, ada yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kesyirikan, khurafat, takhayul ada di situ semuanya. Apakah tidak ada dakwah? Ada dakwah ketika itu. Tapi dakwah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pulang ke kampung halamannya, mereka lebih fokus dengan dakwah fikih dan menyampingkan dakwah tauhid. Sehingga apa? Nggak tahu mana tauhid, mana syirik.
Padahal kita semuanya tahu inti dalam agama Islam adalah tauhid. Inti dari syariat Islam adalah tauhid. Dan ciri khas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendakwahkan tauhid. Ketika ada orang yang berdakwah tanpa mendakwahkan tauhid, bukan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita pahami. Ciri khas dakwah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendakwahkan tauhid, mana tauhid, mana kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa, memerintahkan kepada Nabi SAW apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah memerintahkan kepada Nabi apa? Qul hadhihi sabili. Memerintahkan kepada Nabi, inilah dakwah jalanku, yaitu dakwah menjelaskan tauhid. Mana tauhid, mana syirik? Justru itu dakwah ciri khas Rasulullah. Ya, kalau kita nggak mau mendakwahkan tauhid, berarti itu bukan ciri dakwahnya Rasulullah, kan begitu aja. Mau cek kitab hadis apapun, mau dicek surat apapun, pasti dakwah Nabi itu dakwah tauhid. Bukan Nabi Muhammad aja, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, ya pokoknya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, ciri khasnya adalah dakwah tauhid. Jangan pernah menjauhkan umat daripada dakwah tauhid. Ya, kalau kita berdakwah menjauhkan umat dari dakwah tauhid, maka yakinlah itu dakwah bukan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita boleh berdiskusi tentang itu. Ya, apalagi kita jauh dari tauhid, mengingkari jangan tauhid dulu. Astagfirullah. Itu dakwah mau ngapain? Ya, jangan pernah takut, kita sampaikan aja. Ya, artinya apa? Inilah tauhid yang harus kita sampaikan. Nah, kemudian kembali lagi, Syekh dakwah di Uyainah tersebut kesyirikan banyak. Cuman memang salah satu hal yang diantara yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika di kampungnya ini, karena bermacam-macam kesyirikan yang dilakukan, maka ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dekat dengan Amir Uyainah. Ya, waktu itu daerah-daerah itu bukan kekhalifahan tapi amir. Nah, Amir Uyainah ini ketika itu bernama Utsman bin Ma'mar. Utsman bin Ma'mar. Dekat tuh sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwahnya didukung. Yang sebelumnya menjelaskan tentang secara umum ini dakwah tauhid, ini kalian itu nggak boleh berdakwah ini syirik. Ketika bergabung dengan Amir tersebut, Utsman bin Ma'mar, itu dukungan dakwahnya semakin kuat. Maka apa? Karena semakin kuat dan didukung oleh pemerintahan ketika itu, didukung oleh Amir ketika itu, bahkan di antara orang musyrikin ketika itu atau orang-orang yang melakukan kesyirikan ketika itu di Uyainah tersebut, ada di antara mereka yang menyembah kuburannya Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab itu apa? Saudaranya Umar bin Khattab. Syekh Umar bin Khattab mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mulia, lebih baik daripada Zaid bin Khattab yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ada. Kemudian apa? Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena sokongannya kuat dari pemerintah, dari Amir tersebut, maka beliau bukan hanya sekedar menyampaikan lagi tentang dakwah tauhid, tapi beliau betul-betul membasmi tentang dakwah-dakwah yang mengandung kesyirikan. Ya, situs-situs yang berbau kesyirikan dihancurkan. Apakah ini dakwah Wahabi? Ketika menghancurkan situs-situs yang mengandung kesyirikan, ini bukan dakwah Wahabi, tapi ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu mengatakan dakwah Wahabi, itu berarti apa? Menistakan itu dakwah Nabi. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, memberikan pesan kepada siapa? Kepada Hayyaj. Sahabat Ali mengatakan apa? Ala ab'asuka ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Hayyaj, mengatakan apa? Ala ab'asuka, maukah engkau atau maukah kamu aku utus
Ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak kamu aku utus sebagaimana Rasulullah mengutusku, kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Dengan apa sahabat Ali diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan apa diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Ali ketika itu? Ya, maka sahabat Ali mengatakan bahwasanya aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? An la tada'a timsalan illa tamastahu wala qabrun musrifan illa sawaitahu. Kata sahabat Ali mengatakan kepada Hayat, aku ini dulu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Yaitu adalah an la tada'a timsalan illa tamastahu. Tidak ada patung yang berhala kecuali dihancurkan. Wala qabran illa sawaitahu. Dan aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala qabran musrifan illa sawaitahu. Aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat kuburan yang ditinggikan berlebih-lebihan, maka kecuali harus diratakan. Ini Nabi yang memerintahkan, bukan dakwah Wahabiyah. Nabi memerintahkan kepada sahabat Ali, dan Ali memerintahkan kepada Hayyaj. Apakah ini bukan sebuah kedustaan, nuduh yang lain-lain? Ini Nabi. Ya, cuman mungkin kita atau sebagian kita belum paham tentang hadis itu. Ya, kita mungkin sekarang hanya berdakwah ini syirik, ini tauhid, dituduhnya yang lain-lain. Di zaman dulu itu dihancurkan coba karena Nabi yang memerintahkan. Ya, bahkan ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid. Nabi itu pernah memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan sesuatu hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Pohon yang disembah, tempat-tempat yang disembah. Nabi memberitakan kepada Khalid bin Walid. Dan ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dakwah Wahabi. Ya, kalau seandainya itu dakwah Wahabi, maka kita bangga. Ternyata apa? Nabi Muhammad SAW Wahabi berarti. Itu harus kita pahami. Ya, jadi kita jangan latah. Nah, kemudian karena dakwahnya ini semakin berkembang, nih, semakin dikenal si Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ternyata apa yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini terdengar. Sama siapa? Ada namanya, kalau tadi mah Amir Uyainah, namanya Utsman bin Ma'mar, Amir Uyainah. Tinggi daripada Amir Uyainah. Karena lebih tinggi, dengar Muhammad bin Abdul Wahab dakwahnya ini sebar kemana-mana menegakkan syariat dan yang lainnya, maka Amir Ahsad tersebut mengirimkan surat kepada siapa? Kepada Amir Uyainah, Utsman bin Ma'mar. Dan salah satu isi suratnya tersebut mengatakan, jika surat ini sampai kepada dirimu, maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau enggak dilakukan, kita putus hubungan. Jelas Amir Uyainah takut ketika itu. Kemudian apa? Mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Diusir. Ya, padahal sudah sepakat ingin membantu saling menguatkan dalam urusan dakwah. Diusir dari Uyainah. Tidak ada sesuatu apapun yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kecuali hanya kipas saja. Dan ketika itu kondisinya betul-betul panas di Timur Tengah itu, di Mekah atau di Saudi Arabia ketika itu sedang panas. Tidak ada yang dibawa kecuali kipas yang ada di tangannya. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika diusir dari kampung halamannya, beliau senantiasa membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Beliau dalam perjalanannya senantiasa membaca itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan jalan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Ya, sikapnya beliau pergi sampai di sebuah tempat namanya daerah Dir'iyah. Di Saudi sana. Ada nama daerahnya Dir'iyah. Kemudian apa? Beliau bertemu dengan salah satu ulama yang ada di Dir'iyah tersebut, Ibnu Su'ailim. Ulamanya siapa? Ibnu Su'ailim. Bertemu tuh.
ya, sama Ibnu Su'ailim tersebut. Kemudian apa? Sama Ibnu Su'ailim ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disembunyikan supaya tidak diketahui oleh Amir Dir'iyah namanya Muhammad bin Su'ud. Kan kita sering dengar Ali Su'ud kan, Saudi ya, Muhammad bin Su'ud itu Amir Dir'iyah ketika itu disembunyikan. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala ya diketahui juga oleh amirnya. Tapi yang harus kita garis bawahi, ketika dalam keadaan kesulitan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yakin ketika kita bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Ternyata amirnya ketika itu Muhammad bin Su'ud itu punya dua saudara. Yang pertama namanya Mus'ari, yang kedua namanya Sunayyah. Ya, ini saudaranya Muhammad bin Su'ud. Yang pertama namanya Mus'ari, yang kedua Sunayyah. Dan Muhammad bin Su'ud memiliki istri yang sangat cerdas, pintar pokoknya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Sunayyah, Mus'ari dan istrinya Amir Muhammad bin Su'ud atas izin Allah menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena istrinya ini dan saudara-saudara sudah menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka atas izin Allah juga tuh. Kemudian istrinya mempertemukan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan istrinya memerintahkan, ini Amir gitu. Istrinya Muhammad bin Su'ud memerintahkan kepada suaminya untuk bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab, tidak menggunakan kendaraan dan harus berjalan kaki untuk memuliakannya. Saya bayangkan, datang gak pakai kendaraan, jalan kaki untuk memuliakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ketika bertemu atas izin Allah, Muhammad bin Su'ud juga sama menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena sama-sama menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka datang dukungan lagi. Ya, Muhammad bin Su'ud memberikan dukungan, ya, memberikan support kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Bahwasanya kalau dakwah ini berkembang, maka Muhammad bin Abdul Wahab tidak boleh meninggalkannya. Jadi jangan udah berkembang culeos, enggak, harus tetap dakwah, itu satu. Syarat yang kedua yang disampaikan oleh Muhammad bin Su'ud ketika itu, cuma ada aja. Ya, sedikit lagi. Ketiga, syarat yang kedua memerintahkan kalau nanti ada upeti-upeti daerah dari daerah kekuasaan, maka Muhammad bin Su'ud harus menerimanya, atau Muhammad bin Abdul Wahab harus menerimanya. Apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu? Ketika diberikan support dakwah tauhid, kemudian diberikan syarat yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Ansar ketika di Madinah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kalaupun seandainya kita harus mati, maka kita mati bersama. Dan kalaupun seandainya kita hancur, maka hancur bersama. Ini persis dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. Kepada siapa? Kepada orang Ansar. Yang mereka berkata kepada Nabi SAW, apakah engkau akan meninggalkan kami di Madinah, sedangkan engkau kembali ke Mekah? Dan Nabi Muhammad mengatakan apa? Kami akan bersama-sama. Tetap dakwah. Ya. Kemudian apa? Singkatnya cerita terakhirnya, dakwahnya semakin berkembang. Ternyata apa? Dakwah tauhid semakin berkembang di Saudi Arabia. Makanya apa? Atas izin Allah, dengan ketakwaan, kesabaran, dengan dakwah tauhid, dengan yakin bahwasanya setiap kesulitan Allah akan memberikan jalan keluar ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah semakin berkembang. Bahkan apa? Amir Uyainah yang sebelumnya ngusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meminta Muhammad